Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isra Mahendra, NIM F1C3 20003. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ringkasan saya bab 4 tentang konsekuensi hukum 1 termodinamika. Baiklah, selanjutnya persamaan energi. Persamaan energi adalah persamaan yang mengungkapkan energi internal suatu bahan atau sistem sebagai fungsi variabel keadaan sistem. Persamaan energi dan persamaan keadaan secara bersama-sama saling melengkapi dalam menentukan sifat-sifat bahan. Persamaan energi tidak dapat diturunkan dari persamaan keadaan, tetapi harus ditentukan secara terpisah. Energi internal dapat dinyatakan sebagai fungsi dari dua variabel bebas sembarang. Masing-masing persamaan mendefinisikan suatu permukaan yang disebut permukaan energi dalam sistem koordinat Kartesian. Berikut adalah persamaan T dan P sebagai variabel bebas. Seperti yang telah saya tampilkan di PPT, itu adalah hasil atau turunan rumus yang berlaku untuk kaitan T dan P. Selanjutnya yaitu T dan P sebagai variabel bebas. Di sini P-nya bukan P Voltus. Jadi yang telah saya terangkan di PPT ini ialah yang berlaku untuk persamaan tersebut. Pada persamaan T dan P Voltus, yaitu persamaan ini dihasilkan dari beberapa turunan rumus, dari turunan parsial, energi internal, dan proses reversibel hukum 1 termodinamika. Persamaan ini semata-mata hanya menyatakan suatu keadaan di mana kalor yang disuplai ke sistem pada proses reversibel isotermal sama dengan jumlah kerja yang dilakukan oleh sistem dan kenaikan energi internal. Untuk proses adiabatik, dq sama dengan 0 ditandai dengan subskrip S. Untuk persamaan T dan P, yaitu persamaan itu dihasilkan dari turunan rumus temperatur konstan dan proses adiabatik. Selanjutnya, P dan P sebagai variabel bebas. Pada PPT telah tertera turunan rumus atau rumus yang berlaku untuk persamaan tersebut. Pada persamaan pertama, persamaan tersebut merupakan turunan dari persamaan turunan parsial. Yang selanjutnya yaitu bentuk umum hubungan turunan parsial. Itu adalah bentuk umum dapat dinyatakan sebagai yang telah saya cantumkan di PPT. Rumus tersebut merupakan bentuk umum hubungan dua variabel bebas antara turunan parsial. Selanjutnya adalah proses reversibel adiabatis gas ideal. Itu merupakan proses atau tahap demi tahap untuk reversibel adiabatis gas ideal. Selanjutnya yaitu siklus Carnot. Siklus Carnot adalah siklus reversibel yang terdiri atas proses ekspansi isotermal pada T2 yang lebih tinggi, proses ekspansi adiabatis, proses kompresi isotermal pada T1 yang lebih rendah, dan kompresi diabatis menuju ke keadaan awal. Apabila yang menjalani siklus Carnot gas ideal berlaku, kaitan seperti yang telah saya cantumkan, yaitu Q1 per Q2 sama dengan T1 per T2. Mesin kalor. Mesin kalor adalah suatu piranti yang bekerja dalam suatu siklus, menerima masukan kalor pada temperatur yang lebih tinggi, melakukan kerja mekanik pada lingkungan, dan membuang kalor pada temperatur yang lebih rendah. Efisiensi mesin kalor dinyatakan seperti pada gambar yang telah saya tampilkan. Selanjutnya yaitu mesin pendingin. Mesin pendingin adalah suatu piranti yang bekerja dalam suatu siklus, memindahkan kalor Q1 dari reservoir atau tandon kalor yang bertemperatur rendah T1. Kerja W dilakukan pada sistem atau mesin. Kalor Q sama dengan atau Q2 sama dengan W ditambah Q1 diberikan pada reservoir yang bertemperatur lebih tinggi T2. Koefisien kinerja mesin pendingin dinyatakan
pada gambar yang telah saya cantumkan. Selanjutnya pompa kalor. Pompa kalor adalah suatu piranti yang ditujukan untuk mensuplai kalor ke reservoir bertemperatur lebih tinggi T2 dan diberlakukan kalor neto W. Koefisien performansi definisikan sebagai perbandingan antara kalor yang disuplai Q2 dengan kerja yang masuk W. Rumusnya seperti yang telah saya terakan atau paparkan di PPT ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang ringkasan termodinamika pada bab 4. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada kritik dan saran, saya persilakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.